Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, ya baik-baik saja. Tetap semangat, kita akan menyambut atau menyongsong laga krusial sangat penting di Gelora Bung Karno. Indonesia harus menang melawan Filipina dalam pertandingan terakhir di grup F babak pra-Piala Dunia zona Asia. 3 poin ini sangat penting untuk tim asuhan Sintayong, karena dengan 3 poin otomatis kita langsung lolos ke putaran ketiga dan mendampingi Irak yang sudah lebih dulu menjadi juara grup. Apalagi kan kemarin tanggal 6 Irak bisa mengalahkan kita di GBK dengan 2-0. Irak akan menjamu Vietnam dalam pertandingan hari ini juga di Basra, dan mereka apapun hasilnya kan sudah pasti lolos. Tinggal Vietnam ini. Vietnam kalau bisa mengalahkan mereka, dan kalau kita kalah lawan Filipina, seandainya ada kejutan, tentunya Vietnam akan lolos. Tapi saya pikir tidak akan mungkin. Ya, pemain-pemain sudah bertekad ya untuk habis-habisan all out dalam pertandingan menghadapi Filipina. Tidak ingin mengecewakan publik ya, Indonesia, apalagi yang datang langsung untuk menyaksikan, memberikan support ke pemain-pemain Indonesia di GBK. Itu juga yang terpancar dari wajah-wajah pemain Indonesia, ya terutama bagi Ragnar Oratmangun ya, yang sejauh ini sudah mencetak 1 gol ketika melawan Vietnam di Hanoi, di mana kita menang 3-0, dan bersama dengan Jai Ises juga dia ikut membuat gol di sana. Nah, Ragnar ini bertekad sekali. Dia ingin mencetak gol ke gawang Filipina. Ya, penjaga gawang Filipina itu kita tahu bersama dikawal oleh Neil Etheridge, dan dia ingin menjebol, bahkan dia ingin untuk menjebol bukan cuma 1, kalau bisa lebih itu akan jauh lebih bagus. Dia menyatakan bahwa dia sudah siap secara fisik, secara mental untuk menghadapi pertandingan yang sangat menentukan melawan Filipina ini. Makanya dia terobsesi untuk bisa menggetarkan gawang Filipina. Dan saya pikir itu bisa terjadi ya, karena dia berada di lini serang dan dia punya kecepatan, punya skill teknik yang sangat bagus, naluri mencetak gol juga oke. Dia memang sangat menyesal karena tidak bisa membobol gawang Irak ya. Dalam pertandingan kemarin ada satu kesempatan bagi Ragnar ya, ketika dia masuk ke kotak penalti, tapi sayang sekali ketika dia dipepet oleh 2 pemain belakang Irak dan dia menyentuh bola masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Irak, Jalal Hasan saat itu. Rasa penasaran tidak bisa mencetak gol di GBK ini yang dia akan lampiaskan di saat akan menjamu Filipina. Karena jika ia mencetak gol, maka ini gol pertama dia di GBK. Karena gol pertama dia itu terjadi di Hanoi, di Stadion Maidin di sana. Tapi dia ingin membuat gol di depan pendukung atau supporter fanatik timnas. Makanya dia punya target khusus ya untuk memberikan sesuatu yang berharga, yang terbaik. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Kita harus membuat gol pertama ke gawang Filipina untuk membangkitkan semangat, motivasi pemain-pemain merah putih untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju ke putaran ketiga. Nah, ketika Ragnar mencanangkan bahwa dia berambisi untuk membuat gol, tentunya dia berharap bahwa pasokan dari tengah, dari rekan dia, Tom Hae, dari Ivar Jenner atau Nathan yang dimainkan, juga 2 flank, 2 wingback yang akan didorong lebih ke depan. Ya mungkin saja di kanan ada Sandy Walsh atau entah Asnawi yang akan dipasang STY, tapi di kiri dia berharap rekan dia, sahabat dia, yang selalu ngobrol enak ya, karena memang berhubungan baik, sama-sama bermain di Eredivisie, kasta tertinggi di Belanda. Ya kalau kita tahu bahwa Ragnar ini kan bermain di Fortuna Sittard, sementara rekan yang dia maksud untuk bisa membantu dia yaitu Calvin Verdong. Ya, Calvin Verdong ini yang akan bermain mengawali debut di GBK, satu jalur dengan Ragnar. Makanya dia ingin dibantu oleh Verdong, dan Verdong memang sudah bertekad akan memberikan juga permainan terbaik di debut dia pertama bersama dengan Indonesia, dan dia ingin membantu lini depan Indonesia untuk memberikan umpan-umpan ya agar kita bisa membuat gol. Itu yang diinginkan oleh Ragnar Oratmangun dengan adanya Verdong. Makanya dia itu yakin ya, dia ingin bikin gol ya untuk memenangkan Indonesia melawan Filipina. Nah, di sisi lain bahwa Jai Ises yang tidak bermain melawan Irak dan kali ini akan dipasang oleh STY bertarung melawan Filipina, itu juga sudah mencanangkan tekad ingin membawa Indonesia menang. Dia akan membentengi pertahanan Indonesia, mengisi posisi di mana Jordi Amat kemarin kartu merah, agar tidak tertembus
oleh pemain-pemain Filipina. Jai sudah mengatakan tidak boleh memang anggap sebelah mata ya dengan pemain-pemain Filipina. Mereka juga ingin memenangkan pertandingan sehingga dia akan sangat disiplin, berhati-hati di belakang. Ya, tentunya dia ingin clean sheet sebagaimana yang dia lakukan ketika menghadapi Vietnam 2 pertandingan di Jakarta dan di Hanoi, di mana kita bisa menang 1-0 dan 3-0, dan itu dia ingin ulangi lagi di saat menghadapi Filipina. Dan dia mau bahwa pendamping dia entah Justin Hubner, kemudian Risti Ridho yang akan mendampingi, itu akan bermain juga dengan disiplin yang sangat kuat seperti ketika menghadapi Vietnam, sehingga tidak bobol gawang kita. Dan Jai juga sudah mengatakan bahwa dia akan all out ya, demi untuk merah putih. Dia akan bermain sebaik mungkin, tidak akan mengecewakan dan tidak akan membuat kesalahan-kesalahan fatal di garis pertahanan. Dia sekarang sudah fokus untuk pertandingan hidup mati menghadapi Filipina. Saya rasa ini luar biasa ya, pemain-pemain diaspora kita yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, bahwa mereka itu kecintaan terhadap Indonesia sangat tinggi, nasionalis mereka itu kuat sekali sekarang. Ragnar, Jai Ises, ya termasuk dengan Tom Hae, itu Ivar, Nathan, ya, Justin Hubner, semua bersatu dengan Sandy Walsh, Sain Patinama. Itu, mereka sekarang akan bahu-membahu demi untuk Garuda. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan. Bahkan mereka ingin mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Filipina. Jadi memang tidak mudah bisa dikatakan ya untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi itu mereka lakukan mumpung bermain di kandang. Jadi ya kita akan nantikan saja berapa gol yang akan diciptakan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Filipina. Tapi butuh kerja keras untuk melakukan itu. Dukungan juga topangan supporter. Ya, ini yang harus kita dapatkan untuk pemain-pemain kita ingin melihat atmosfer itu sehingga mereka termotivasi, fighting spirit mereka itu terus ada di lapangan untuk membombardir pertahanan lawan. Dan ketika kita dituntut untuk bisa menang, inilah tantangan yang sebenarnya buat kita ya. Dan pertandingan yang menentukan di kandang kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Ketika kita menang, kita tidak perlu peduli karena kita main lebih dulu di antara pertandingan juga dengan Irak dan Vietnam. Kita main di 19.30 waktunya sebagian barat, kemudian mereka akan main belakangan. Kita sudah menang aman ya, apapun hasil di Basra kita tidak peduli, bahwa kita punya target 3 poin untuk pertandingan melawan Vietnam. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengiringi perjuangan dari tim Merah Putih kita, pasukan STY ini dalam pertarungan di GBK. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.